Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan konten kali ini kita akan melanjutkan tentang siklus Krebs adik-adik. Pernapasan pada tahapan dekarboksilasi oksidatif, di sini hasil akhirnya itu adalah berupa asetil CoA adik-adik. Oke. Dari dekarboksilasi oksidatif yang dihasilkan atau DO, ini dihasilkan asetil CoA adik-adik. Nah, nanti asetil CoA inilah yang nantinya masuk ke daur Krebs. Seperti itu. Asetil CoA. Nah, jadi adapun siklus Krebs itu seperti ini adik-adik. Nah. Oke. Seperti ini. Jadi sekali lagi di sini kakak tuliskan yang masuk ke sini adalah asetil CoA ya. Yang masuk ke sini adalah asetil CoA. Yang ini nih. Itu yang masuk ke siklus Krebs. Wah, di sini terlihat begitu rumit ya terjadi siklus Krebs itu. Akan tetapi sebenarnya prinsipnya itu adalah adik-adik, di sini terjadi perubahan ya. Perubahan dari awalnya tadi kakak sudah jelaskan ada asetil CoA ya. Ini nanti terjadi perubahan menjadi asam sitrat adik-adik. Di sini ya kita mulai dari asam sitrat. Perubahannya menjadi asam sitrat adik-adik. Seperti itu. Dimana di sini kita ketahui nanti selanjutnya asam sitrat ini nanti akan diubah menjadi, kalau di sini ini kan tadi asam sitrat ya. Selanjutnya nanti di sini akan diubah menjadi isositrat adik-adik, atau sering dikenal dengan istilah asam cis-akonitat adik-adik. Seperti ini, nitat. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya nanti adik-adik di mana di sini terjadi ya NAD+, lagi-lagi diperoleh ya dari NADH atau H+ ya, seperti itu. Dan CO2 adik-adik. Nah, nanti di sini dia ini perubahannya itu menjadi asam ketoglutarat adik-adik. Oke. Asam ketoglutarat. Nah, seperti ini. Jadi di sini terlihat ya, di sini alfa ketoglutarat. Nah, seperti ini. Selanjutnya nanti asam ketoglutarat ini berubah lagi adik-adik menjadi suksinil ya. Suksinil CoA. Nah, perubahan asam ketoglutarat menjadi suksinil CoA ini adik-adik di sini menjadi suksinil CoA ya. Di situ ya dia akan bereaksi kembali dengan NAD+ dan HS-CoA seperti itu adik-adik, sehingga nanti akan menghasilkan NADH ya plus H+ dan CO2 juga di sini adik-adik. Selanjutnya adik-adik di sini nanti suksinil CoA ya, ini nanti akan berubah menjadi asam suksinat. Di sini adik-adik ada suksinat ya, dia di sini menjadi asam ya suksinat, di mana pada perubahan suksinil CoA adik-adik menjadi asam suksinat, di sini dia masuk fosfor di sini adik-adik, seperti itu. Jadi nanti terjadi reaksi fosfor plus GDP ya menjadi GTP nanti adik-adik di sini. HS-CoA-nya masih terikat. Selanjutnya nanti asam suksinat di sini adik-adik akan berubah menjadi asam fumarat adik-adik. Nah, seperti ini. Asam fumarat. Nah, seperti ini. Di mana perubahan asam suksinat menjadi asam fumarat ya, itu dari FAD bereaksi dengan FAD akan membentuk FADH+, dan selanjutnya di sini terjadi reaksi bolak-balik di mana FADH+ ini juga akan bereaksi membentuk FAD. Kemudian ada Ki ya. Ki plus akan menjadi KiH2 seperti ini adik-adik. Selanjutnya nantinya asam fumarat ini adik-adik akan berubah menjadi asam malat adik-adik. Yang ini nih asam malat ya. Jadi di sini asam malat.
asam malat. Nah, di mana asam malat ini adik-adik ya, perubahan fumarat menjadi asam malat di sini yang masuk itu adalah bereaksi dengan H2O nanti adik-adik si asam fumarat ini. Nah, selanjutnya nanti asam malat ini akan berubah menjadi asam ya oksalosetat adik-adik. Kalau di sini oksalo ya, asam oksalosetat. Nah, seperti ini adik-adik. Di mana perubahan asam malat menjadi asam oksalosetat ini adik-adik di sini bereaksi dengan NAD+ membentuk NADH plus H+. Nah, nanti selanjutnya kembali lagi nanti asam oksaloasetat ini nanti akan bereaksi dengan asetil-CoA. Ya, asetil-CoA membentuk apa? Membentuk asam sitrat adik-adik, seperti itu. Jadi nanti asetil-CoA ini bersama-sama dengan asam oksaloasetat ini ya, dia akan berubah menjadi asam sitrat adik-adik. Itu adalah siklus Krebs, sehingga adik-adik di sini dapat kita lihat berapa banyak NADH+ yang terbentuk ya di sini. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang siklus Krebs yang merupakan bagian dari proses respirasi setelah glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Perlu adik-adik ketahui, setelah siklus Krebs masih ada satu tahapan lagi pada proses respirasi, yaitu rantai transport elektron yang kakak akan jelaskan pada konten respirasi selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat!